surah yang di hari pertama Yasin. Yasin itu menghidupkan hati. Jadi kalau setiap hari kita baca Yasin, qalbul Quran, hati kita hidup dengan nur hidayah Allah. Denyut jantung kita itu dijaga dalam hidayahnya. Kalau kita membaca surah Ar-Rahman setiap hari, maka Ar-Rahman satu-satunya dalam Quran dimulai dengan nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Maka kita yang membacanya disayangi, dikasihi, dicintai, disukai oleh Allah. Kalau Allah sudah suka, sayang, cinta, kasih sama kita, maka para malaikat yang mulia pun mencintai kita. Kemudian para hamba-hamba Allah yang mulia, para nabinya, para walinya yang dicintai oleh Allah, mereka mencintai Allah, maka mereka pun akan mencintai kita. Kemudian yang keempat, hikmah Rahman, tumbuh sifat rahmat pada diri kita. Rahmat, kasih sayang. Sayang akhirnya kita sama keluarga kita. Seorang suami yang setiap hari baca Rahman, dia sayang pada istrinya, dia sayang pada anaknya, dia sayang kepada keluarganya, zuriatnya, sayang dia pada tetangganya, sayang dia pada umat manusia. Dia akan punya sifat rahmat, dermawan, rendah hati, tidak pernah merasa diri paling suci, tanpa kehilangan ketegasan dan keberanian pada dirinya. Itu rahasia Rahman di antaranya. Makanya setiap hari bacalah Ar-Rahman. Kemudian Al-Waqi'ah yang ketiga. Kenapa Al-Waqi'ah? Di antara hikmahnya, tidak akan pernah susah kita di dunia ini. Tidak akan menderita di dunia. Tidak akan menderita sakaratul maut. Tidak akan menderita di alam kubur. Apalagi di akhirat nanti. Baca surah Al-Waqi'ah. Coba baca terjemahan tafsirnya. Dahsyat sekali. Kemudian membaca surah Al-Muluk yang keempat. Setiap hari. Tabarakalladzi biyadihil muluk. Kalau kita setiap hari membaca surah Al-Muluk, apapun yang kita lakukan, yang Allah amanahkan pada diri kita, siapapun yang dekat dengan kita, diberkahi oleh Allah. Dahsyat surah Al-Muluk itu. Kita punya rezeki, berkah. Kita punya sehat, berkah. Kita sakit, sakit kita berkah. Membuat kita dekat kepada Allah. Kita punya rumah tangga berkah. Kita punya pekerjaan, pekerjaan kita berkah. Seorang juru dakwah yang setiap hari membaca surah Al-Muluk, dakwahnya berkah, jamaahnya berkah. Arifin ketika mengunjungi satu pesantren di Cianjur, apa kata Pak Kiai, kata ajengan itu, Ustadz Arifin, carilah sahabat, carilah guru yang setiap hari dia membaca surah Al-Muluk. Kenapa ajengan? Kau pun akan berkah karena bersahabat dengannya. Subhanallah. Allahu Akbar. Bayangkan kalau suami membaca surah Al-Muluk, istri membaca surah Al-Muluk, anak baca surah Al-Muluk. Hari ini kita ribuan membaca surah Al-Muluk. Gimana nggak berkah majelis ini? Gimana nggak berkah ikhwah semuanya? Kemudian membaca surah Al-Jin, tidak diganggu oleh jin. Mereka yang setiap hari mewiridkan surah jin dan dikenal oleh jin-jin muslim. Kemudian membaca surah Al-Muzammil yang ke-6. Al-Muzammil. Kenapa membaca surah Al-Muzammil setiap hari? Subhanallah. Qiyamul Lail. Sejak turun surah Muzammil, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat malam. Maka penikmat surah Muzammil, Allah beri kenikmatan salat malam. Ikhwah, tahu rahasia terbesar dari salat malam? Kalau kita sudah nikmat salat malam, nikmat garis bawahi, nikmat salat malam, mau tidur saja senang, nanti malam hamba menghadapmu ya Allah. Yang Allah gambarkan dalam surah Al-Furqan ayat 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah.
hamba-hamba yang beriman itu senang sekali begadang malam karena menikmati lama sujud dan berdiri di hadapan Allah. Perhatikan surah Muzammil ayat 6. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'a wa qila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan kala itu sungguh sangat mengesankan. Lebih tepat untuk khusyuk, lebih tepat untuk nikmat, lebih tepat untuk bermesraan, berdialog, berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an lan tuhsuhu wa taba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Imani ayat ini. Antum tidak akan meninggalkan salat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, 2/3 malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada dia. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah. Kemudian yang terakhir, kenapa kita baca surah Al-Fajr? Setiap hari azamkan diri membaca surah Al-Fajr. Karena pada akhirnya innamal a'mal bil khawatim. Amal itu bagaimana akhirnya? Kita nggak tahu istiqomahnya kita. Tahajud kita, ke masjid kita, duha kita. Apakah kita meninggal dalam keadaan tahajud? Apakah kita meninggal dalam keadaan di masjid? Apakah kita meninggal dalam keadaan terjaga wudhu kita, terjaga zikir kita? We don't know. Kita tidak tahu. Makanya kita berdoa terus, mewiridkan surah Al-Fajr setiap hari. Karena yang paling kita incar, inilah akhir dari perjalanan hidup yang paling kita rindukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah panggil, hai jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah itu jiwa yang mendekat kepada Allah, yang memang hobinya menghidupkan sunnah Nabi. Hikmah, hobinya mendekat kepada Allah, menghidupkan sunnah Nabi. Jadi dia lagi mendekat kepada Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ulanglah kepada Allah, radiyatan mardiyah. Yang kamu ridho, Allah juga ridho sama kamu. Yang Allah sayang sama kamu, kamu juga sayang sama kamu. Yang Allah rindu pada kamu, kamu juga rindu pada Allah. Bertemu kekasih dengan kekasih. Wadkhuli fi ibadi, kau memang hambaku. Wadkhuli jannati. Makanya diulang sampai 3 kali. Antum sholat malam, baca surah Al-Fajr. Pada saat ya Tuhan nafsul mutmainnah, ulang 3 kali. Kalau bisa diposisikan ini rakaat yang ke-8. Rakaat yang ke-8 terakhir. Karena 3 witir. Yang terakhir kau ulanglah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Minta di situ kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena pada akhirnya kita semua ditentukan adalah pada saat kita wafat. Insya Allah, dengarkan. Matan nas ya'isuhum. Manusia meninggal sesuai dengan harapan dan kebiasaannya. Harapan kita husnul khatimah. Kebiasaan kita membaca surah Al-Fajr. Yakin posisi itu kita diwafatkan oleh Allah.